Langsung aja ya, Pak ya. Oke, ini sapa dulu teman-teman ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Fandi ya. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Kita ulang ya, mungkin karena tumben-tumben kita ketemuan offline ya, bisa pakai Zoom ya. Oke. Ini kondisinya agak kurang gini. Ah, apa ya? Apa ya? Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes. Oke, kasih plus buat teman semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat manajemen Prudential, ADS, RADD, ADD ya, sama JKPM, leader dan agent, terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat teman-teman semua, terima kasih. Mbak Yunani mungkin mau say hi aja gimana? Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Iya. Oke, terima kasih untuk undangannya manajemen Prudential dan juga KPM Owner ya. Dan Mbak Fani terima kasih banyak. Ini kembali lagi ketemu dengan Mbak Fani terus ya. Oke, semoga hari ini kami berdua bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Ini karena perdana ya acaranya ya. Semoga lebih lanjut lagi acara seperti ini karena beda banget ya. Kata Pak Rusli beda banget. Seperti nyawanya itu beda banget dibandingkan kita Zoom lama-lama jadi zombie gitu ya. Oke, next lanjut. Thank you. Langsung aja. Mbak Diana, Bu Ayu nanti terserah nih siapa yang jawab. Apa sih yang membuat mau join di Prudential? Kita kembali ke masa lalu dulu. Apa yang bikin tek gitu loh join di Prudential? Terima kasih Mbak. Di awal ya, di awal saya gabung itu alasnya karena jelas waktu ya, waktu, uang dan keluarga. Karena waktu dulu saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Denpasar ya, jadi kerjaannya tuh kayak jenderal. Saya tidak mau meremehkan kerjaan saya, tapi saya sedikit aja ya. Jadi waktu itu saya kerjanya kayak jenderal, waktunya sibuk banget, tapi penghasilannya kecil ya. Kemudian saya kerja dari pagi, kemudian sore, malam, ya. Jadi sangat sedikit waktu untuk keluarga ya, sama anak sama istri ya. Jadi sering saya tinggal seperti itu. Dan untuk mencapai yang namanya impian itu jauh banget ya, teman-teman ya. Gimana? Oke. Yes, sekarang. Oh ya? Oh sudah ya. Oh mungkin karena ada batasan gini ya, masker ya. Oke. Saya ulang lagi. Jadi alasannya yang membuat saya join di Prudential itu karena waktu, teman-teman ya. Waktu, kemudian jelas uang, kemudian sama keluarga juga nggak bisa. Karena dulu saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bali, ya. Jadi ibaratnya kita tuh penghasilannya pas-pasan, ya. Jadi kalau mau mimpi bikin beli rumah itu kayaknya jauh banget, ya. Karena itu saya saya memutuskan untuk join di Prudential, ya. Dan pas join di Prudential ya puji Tuhan ya, Astokaro satu demi satu kayak rumah. Saya udah punya, ada apa agak sombong dikit ya, ya. Saya ada rumah di Prudential itu ada 4 ya teman-teman ya. Oke. 4 dari Prudential rumah, kemudian ruko 2 sama tanah. Itu semua hasil dari Prudential. Sedikit pun tidak ada bantuan dari orang tua. Nah, jadi buat teman-teman yang masih istilahnya belum semangat di Prudential, ayo kita sama-sama berjuang di Prudential. Oke, thank you. Berarti joinnya tahun berapa itu? Sekitar tahun 2012 ya. 2012 ke 2022 berarti sekitar 10 tahun. 10 tahun. Saya bukan nggak bisa ngitung, ngetes aja berapa tahun Iya. Bapak Ibu? Thank you buat bantuan jawabannya. Berarti 10 tahun Bu, apa yang bikin 10 tahun tetap bertahan? Kenapa Pak? Oh, mobilnya. Tahun 2020 pencapaian untuk mobil ya, Range Rover saya beli 1 Pak. Land Rover. Iya. Ya? Range Rover. Ada yang tahu Range Rover? Mau beli Range Rover? Oke, yang bilang mau saya doain deh biar semua bisa sampai Range Rover ya. Puji Tuhan. Bu, berarti udah 10 tahun di Prudential. Apa yang bikin, kalau tadi pertanyaannya apa yang bikin Bapak Ibu mau join, sekarang apa yang bikin bertahan? Karena banyak banget yang awalnya semangat, bahkan sudah berprestasi, kemudian udah aja gitu. Nah, apa sih yang bikin untuk boleh tetap bertahan di Prudential? Silahkan. Oke, yang membuat kita bertahan sampai saat ini teman-teman ya, yang pertama bagaimana kita
pada saat COVID-19 teman-teman itu membuktikan banget di mana nasabah kami ya rata-rata hampir 85% pariwisata. Yang mereka yang sudah ngabdi di hotel sampai lebih dari 10 tahun itu benar-benar income-nya bisa nol, dirumahkan tanpa ada kepastian. Tapi di Prudential teman-teman tahun 2019 di 2020 kita dapat cash out ya. Kami berdua dapat saya double Star Club leader, suami saya double Star Club producer teman-teman. Nah itu kita dapat benar-benar dan kita nggak ngebayangin karena pertama kita dapat Vietnam, saya top recruiter, suami juga karena leader top recruiter juga. Kami juga dapat Vietnam, teman-teman. Namun waktu itu ada COVID, sudah 6 orang kena COVID dan kami mau mengajukan email, kami tidak akan berangkat dan kami tidak akan menuntut apapun karena kita tahu kondisi pariwisata sangat berpengaruh di Bali. Ternyata apa yang terjadi teman-teman pagi-pagi di bulan Maret kalau tidak salah ya, itu cash out untuk Vietnam dan cash out double startup hampir 200 juta lebih itu langsung dapat teman-teman ditransfer. Ya, jadi apa lagi yang kita ragukan teman-teman ya? Jadi yang tadinya perusahaan banyak menyatakan pilot tapi Prudential benar-benar teman-teman saya tidak ragukan lagi dan di saat kritis seperti itu ada beberapa ya klien kami yang meninggal dan salah satunya ada leader saya yang meninggal teman-teman. Ya, itu apa yang terjadi teman-teman? Semua klaim dibayarkan. Ya, jadi klaim yang dalam kondisi seperti itu Prudential benar-benar teman-teman itu merupakan gimana ya yang membuat saya sangat-sangat tidak meragukan lagi namanya Prudential teman-teman. Dan tahun 2022 ini teman-teman ada nasabah saya 3 orang meninggal di bulan Januari hanya selisih minggu saja itu pun semuanya terklaim teman-teman. Itu yang membuat saya bertahan di Prudential. Jadi kita tidak perlu ragu lagi karena tidak ada perusahaan yang sudah saya obat-abit karena saya dari retail ya sampai saya properti itu jauh teman-teman, jauh Prudential the best. Wah, thank you. tapi kan sebenarnya kalau secara manusiawi nih ya Bu ya, kan kalau udah sukses di Prudential kan sebelum COVID pun Ibu udah sukses di Prudential, malah dapat cash out waktu itu. Nah, pernah kepikiran buka bisnis lain nggak sih? Apalagi tadi kan ya sebetulnya nasabahnya 85% pariwisata, lagi ada duit juga, prospek lagi sulit juga. Pernah nggak kepikiran bisnis lain? Kalau saya semenjak gabung di Prudential sama sekali nggak pernah kepikiran untuk bisnis yang lain ya. Oke, dari awal saya bisnis di Prudential tidak pernah kepikiran untuk mengambil bisnis yang lain ya selain Prudential ya. Jadi saya pernah ditelepon juga sama mentor saya ya, boleh disebutin namanya Coreno ya. Jadi beliau bilang sama saya sama Wiano, sama gue maaf. Jadi Dwi sama Ayu, ingat loh kamu gabung di Prudential di awal, kamu tidak punya apa-apa. Benar banget teman-teman. Ya, jadi saya juga di Prudential memang tidak punya apa-apa. Saya gabung di Prudential, jadi cuma modal. Saya juga di Prudential itu apa istilahnya modalnya cuma motor aja teman-teman. Ya, jadi mobil apa nggak punya. Ya saya merantau dari negara ke Denpasar. Jadi dibanding dengan pencapaian saya saat ini ya, jadi beberapa aset selain aset saya juga punya nama saudara. Kita enak di Prudential teman-teman ya, semakin hari semakin semakin nambah itu kasih plus buat teman semua ya, guys banget ya. Jadi semakin hari semakin nambah nasabah itu nambah saudara. Makanya teman-teman di sini ayo kita berlomba untuk sukses di Prudential. Semakin banyak punya nasabah, semakin banyak orang yang kita bantu. Ya, di samping juga di sini dari segi pencapaian juga saya udah aset juga lumayan. Kemudian dari segi pencapaian anak juga dari awal saya gabung di Prudential anak cuma 1 Mbak Fani ya. Sekarang nambah 3, bukan leader aja nambah ya, tapi anak juga nambah. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap yang ke depan pasti akan tetap stay di Prudential ya untuk prestasi di Prudential. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi sempat sih kepikiran tapi karena ini bagusnya ya Bapak itu ya berbicara dengan orang yang tepat ya. Jadi harus bergaul dengan orang yang tepat supaya jangan malah zaman lagi susah, iya ya susah, aku juga susah, aku lebih susah berlomba yang paling susah gitu ya. Tapi yang Pak Ivana lakukan adalah cari mentor, cari orang yang tepat untuk berbicara. Tapi nih jujur-jujuran pernah ngerasa sampai down dan kepikiran untuk berhenti gitu nggak sih? Kalau down
Nah ya, benar-benar down. Ya, nah down ya. Jadi yang paling down itu pada saat COVID ya, tahun 2020 awal. Mungkin di sini ada yang tidak takut sama COVID, semua pasti takut ya di awal ya. Jadi saya jujur sama mengalami juga yang namanya takut mati juga ya. Takut mati? Takut mati juga kan? Ya, takut mati. Jadi ada keluarga datang, itu saya semprot wajah semua, badan dari kaki semua semprot ya. Untung bukan Masih ingat zaman-zaman itu ya? Zaman-zaman kita di prank itu Wajah, ya. semprot semua ya. Jadi saya juga mengalami itu Mbak Fani ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang tidak mengalami, mungkin kebal banget ya. Secara mental ya. Saya ngalami itu. Jadi ada keluarga datang, itu saya semprot semua. Ya, saya pakai masker. Ya, jaga jarak bila perlu 3 meter ya. Tahan napas, kita berdekat tahan napas dan sebagainya. Ya. Itu saya alami ya, teman-teman ya. Jadi saya sempat pulang kampung. Ya, sempat pulang kampung. Jadi di rumah ada apa istilahnya? Ada kebun ya. Dari Prudential itu agak apa bahasa Indonesia ya? Apa? Berkebun ya. Berkebun ya. Kenapa jadi pada marah-marah begini ya? Ya, dia Ngerti ya berkebun lah tadi ya. ya, oke, yang penting ngerti Karena semuanya. karena kalau lama di Australia kan bahasa. Oke. Sorry ya, joke ya. Ya. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Berkebun 1 minggu 2 minggu ya. Jadi kayak meratapi nasib ya. Itu saya alami 1 minggu 2 minggu berkebun meratapi nasib bahwa mungkin bakalan kita mati semua dan sebagainya kan itu COVID. Lama-lama saya jadi berpikir teman-teman ya. Kalau terus ini yang saya lakukan, apa yang terjadi dengan orang tua, keluarga, agent, nasabah dan sebagainya ya. Jadi kebetulan kami banyak yang tergantung secara finansial. Oke. Kami Pak Fani, jadi di sana saya berusaha untuk kita harus jalan ya. Mind, body, and one system. Jadi kalau misalnya kita pikiran, perasaan dan badan itu satu kesatuan. Jadi kalau kita misalnya lagi drop, itu cek jalan aja, action aja, ya keluar aja. Jadi waktu itu dengan penuh rasa was-was juga ya teman-teman ya. Jadi saya mulai offline. Teman-teman mungkin ada yang full online, tapi saya sudah dari awal tahun 2020 itu hybrid ya. Jadi online plus keren dia kayak mobil ya, hybrid ya. Jadi offline sama online seperti itu teman-teman ya. Jadi saya memberanikan diri keluar karena orang tua saya ngomong gini. Saya ingat sama ucapan dari orang tua kita di Bali ya, Madea, kalau kita kerja itu sama dengan menjalankan dharma ya. Jadi jujur saya ikhlas sama Tuhan, saya sembahyang, saya ikhlas sama Tuhan, saya keluar. Saya keluar waktu itu karena ya jelas saya mikir bahwa yang penting bisa melayani nasabah. Waktu itu kebetulan ada nasabah yang klaim tinggal, itu benar-benar luar biasa sulit banget ya, masuk rumah sakit sulit banget ya, karena waktu itu benar-benar semua takut ya, semua takut. Benar. Jadi waktu itu saya terus berdoa, saya ada terbesit pikiran habis nasabah jangan kita yang istirahat ya. Ya ada pikiran seperti itu ya. Jadi pokoknya saya berusaha seperti itu ya. Jadi sering dengan waktu klaim lancar, ada closingan. Ada closingan, ya ada closingan. Kemudian minta referensi juga ya sampai jalan. Ternyata kita dimudahkan loh. Kalau tujuan kita di awal memang sudah baik, teman-teman ya, kita akan dimudahkan. Ya, dimudahkan, Pak ya. Jadi untuk yang namanya dapat closingan, report bisa berjalan bisa. Nah ini menarik Pak. Jadi ini mirip seperti Pak Rusli sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, kalau keranjangnya itu keranjang ya tadi ya, benar ya? Yang tadi Kereta. Kereta. Itu cuma tes aja nih Pak atau enggak ya? Kalau tadi kita cuma nangisin doang, kalau kita cuma down doang, itu nggak akan keluar gitu ya. Begitu pula yang Pak Dwiana lakukan. Jadi Pak Dwiana dengan Bu Ayunarti juga sama dengan kebanyakan kita yang sempat down, sempat sedih gitu ya Pak ya. Iya. Tapi karena ngobrol sama orang yang benar, satu, kedua ya pasti melakukan ibadah juga, berserah juga. Tapi yang paling penting tadi adalah Pak Dwiana katakan adalah action, lakuin aja dulu. Nah, ngomong-ngomong lakuin aja dulu. Tapi kan Pak, Bapak bilang tadi ada closingan. Itu yang membuat, jangan-jangan itu yang memulai makin ini ya, makin semangat ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, tadi Pak Dwiana sampaikan bahwa 85% sebetulnya adalah nasabahnya pariwisata. Boleh dong Bapak Ibu, ini supaya kita boleh tahu nih keadaan di Bali Nusraya. Ada nggak Bapak Ibu yang mirip seperti Pak Dwiana dan Bu Ayunarti yang nasabahnya dulunya lebih dari 50% itu bergerak di bidang pariwisata? Ada? Ada? Oh dikit ya?
mungkin beda alam kita ya. Ya. Nggak, ya. Coba sekali lagi ya. Ada siapakah di antara kita yang tadinya nasabahnya banyak mayoritas bergerak di bidang pariwisata? Boleh angkat tangan? Oh banyak ya. Nah, tapi Bapak action dan closing. Ceritain dong Pak, gimana Bapak memulai mayoritasnya pariwisata, tapi Bapak bangkit action dan closing dan itu malah memicu Bapak untuk Bapak boleh berprestasi. Yuk. Oke, ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi pada saat saya merenung istilahnya ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting pada saat kita drop itu kita harus sadari posisi kita. Itu ada namanya posisi sekarang dan posisi yang kita inginkan. Dan teman-teman juga harus pahami betul bahwa kalau kita menginginkan sesuatu misalnya A, gitu, kita pengen A, itu prosesnya kan A, actionnya A. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan goal yang berbeda, tapi proses sama tindakan itu sama. Itu harus dipahami teman-teman. Dan itu pun saya sadari. Jadi pada saat teman-teman mengalami drop, itu teman-teman harus bicara dengan diri kita sendiri, ya sadar dengan diri kita sendiri posisi kita kayak gimana. Dan waktu itu, mungkin saya boleh sharing ya, posisi saya waktu itu adalah sekitar hampir 70% nasabah saya pariwisata. Jadi teman-teman paham betul ya, jadi agak drop secara kemampuan bayar dan sebagainya ya. Jadi saya sadari bahwa apa sih menjadi kekuatan dan kelemahan saya waktu itu. Kekuatan saya di skill ngomong ya lumayan langsung karya. Bisa, presentasi bisa, produk oke, ya. Tapi di pangsa pasar saya lemah. Saya memahami itu waktu itu. Apa yang saya lakukan? Saya mikir, kira-kira orang yang punya duit siapa? Makanya saya bilang kan action. Kalau kita mikir kan otaknya makin butak ya. Siapa yang kira orang kita diam di rumah? Benar, Siapa ya. yang punya duit kan kita nggak tahu yang punya duit kan? Benar. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya keluar loh Pak Fani. Saya keluar, saya jalan, saya survei. Sambil saya melihat nasabah-nasabah yang nasabah saya masih aktif bayar, ya. Saya survei, ketemu sama nasabah yang di bidang pertanian. Ya, saya punya juga nasabah di pertanian, itu lagi up. Saya ajak ngobrol, jujur ya, waktu itu kan saya lagi setengah-setengah semangat ya. Ngobrol sama nasabah, 1 menit, setengah jam, 1 jam, kok dia semangat banget. Kemudian saya gali-gali, apa yang terjadi? Ternyata peningkatan penghasilannya sampai 300% loh teman-teman. Pertanian. Oke. 300%. Makin semangat dong. Jadi jiwa agent meronta-ronta nih mau closing. Ya kalau sudah ada closing kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu loh teman-teman. Jadi benar sekali dibilang sama Pak Rusli. Jadi penting banget kita pada saat kita drop bergaul dengan orang-orang yang positif. Gitu loh. Saya dapat dari itu. Ya. Positif secara mindset ya Mbak Mimi? Iya, positif ya. Jadi COVID lagi. Pada saat drop itu kita ngobrol sama nasabah yang punya penghasilan kayak masih peluang gede banget. Jadi saya punya pikiran kayak gini. Oh sebenarnya tidak semua uang tetap ada di Bali, tetap banyak di Bali. Cuman posisinya gitu. Dan teman-teman perlu pahami bahwa setiap bisnis itu pasti ada peluang. Pasti ada bidang pekerjaan tertentu yang up, Mbak Fani. Nah, itu tugas kita, PR kita bersama untuk mencari orang tersebut. Kemudian yang up waktu itu di mesin. Jadi kebetulan saya ada nasabah juga yang supplier mesin di bidang pertanian itu lancar banget, itu up juga. Kemudian sepeda gayung waktu kemarin kan lagi hot-hotnya olahraga ya. Sepeda. Itu jadi dia itu. Jadi saya kalau posisinya lagi agak sedikit energinya sedikit, saya melakukan tindakan cari yang termudah tapi menghasilkan yang besar. Itu yang termudah siapa? Nasabah sendiri, existing customer ya. Kemudian yang punya duit, yang lagi punya duit kan lagi happy teman-teman ya. Jadi agak gampang kita ngomongin tentang insurance. Jadi poinnya adalah ya memang sih banyak yang terdampak, tapi justru itu keluar. Menarik banget nih malah maksain keluar supaya malah mikir gitu ya Pak ya. Ya jelas kalau nggak keluar gimana caranya nyari nasabah ya? Terus cari nasabah yang mampu juga. Iya, kan tadi bilang kan ada gerobak kejeblos itu di got. Kalau kita nggak bergerak, masa gotnya gerobaknya mau lompat dari got kan mungkin dia. Jadi kita harus action kan. Malah jadi ngeliat market yang baru ya. Bu Ayu nanti mungkin mau nambahin. Oke. Intinya di bisnis ini kalau saya sendiri teman-teman tidak terlalu banyak menganalisa. Jadi langsung jalan aja. Kalau Bob Sadino bilang ya ketika kita ketemu kerikil ya udah coba kita singkirkan.
Setiap ada tantangan, di sanalah kita mulai belajar. Jangan pernah karena tantangan itu membuat kita jadi down dan beralasan untuk tidak menjalankan bisnis ini lagi. Justru karena tantangan itulah yang membuat kita makin kuat dan makin yakin di bisnis ini. Yeay, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Menariknya tadi malah ketemu pasar-pasar baru yang tadinya nggak kepikiran, seperti pertanian yang naik 300%, sepeda dan beberapa hal lagi. Itu sebetulnya canvassing atau Pak Duyana buka market yang baru? Oke, orang canvassing ya. Jadi canvassing itu kalau menurut dia kalau dulu ya, pengalaman saya juga pernah canvassing di pasar-pasar. Jadi offline ya. Canvassing artinya warung-warung, toko-toko. Saya pernah Ya, lakukan itu. pernah ya. Semacam ya. Kalau zaman sekarang itu bisa canvassing itu di sosmed. Gitu. Sosmed. Sosmed. Jadi kalau misalnya ada yang like kita, saya follow, saya messenger dan sebagainya. Kebetulan saya aktif untuk branding ya, teman-teman, buat teman-teman semua juga kayak Pak Rusdi bilang, jangan sampai ada teman-teman udah lama-lama branding di Prudential, ujung-ujungnya PO dan sebagainya, itu akan mengurangi trust dari calon nasabah kita. Terbukti pada saat COVID itu ada keluarga, 2 yang saya dapat itu dari canvassing dari sosmed, itu satu peternak ayam ya, sama kebetulan teman dari sahabat dari bapak saya, waktu dulu pernah saya diajak, waktu kecil pernah diajak ke dia, ke bapak tersebut, dan kebetulan dia dapat rezeki nomplok gitu. Dapat rezeki nomplok, jual tanah dan harus dijual karena pakai usaha pakai pabrik di negara ya. Itu beliau langsung hubungin saya. Jujur perasaan saya waktu COVID adalah bukan senang apa gimana, dia kan messenger ada pesan, saya takut jangan-jangan ini maaf ya minjem duit apa gimana, perasaan saya ya, karena zaman itu kan gitu. Karena banyak juga yang ada minjem duit dan sebagainya. Saya lama loh enggak balas ya, kemudian lagi dia messenger dibilang, Made bisa nggak ke rumah Ade? Saya ingat mukanya, oh Om yang kemarin yang dulu ya, bisa nggak ke rumah? Bapak mau apa istilahnya? Dia bilang konsultasi mengenai asuransi. Itu teman-teman. Kemudian sampai biar dipercepat ya, jadi saya datang ke sana. Awalnya dia maunya ikut kesehatan, ya, yang maunya ikut kesehatan. Tapi istilahnya saya berusaha untuk menggali lagi teman-teman. Kok tiba-tiba dia nelpon saya, kenapa dia kira-kira ya? Ternyata dia punya penghasilan sampai dapat uang dari jual tanah itu hampir 3M teman-teman, di negara loh. Jadi karena saya tahu dia penghasilannya besar, saya rubah strateginya, saya jual istilahnya pewaris ya. Bentley gitu ya, ada Bentley gitu ya. Visi 88 ya, visi 88 itu closing 70 juta tahunan sekali bayar ya. Oh boleh, close ini ya. Semangat ya. Nah, Jadi itu nasabahnya yang ngomongin Bapak? Iya betul. Berarti dia Saya lanjutkan dikit Bapak dia. Makanya penting banget kita kalau mau branding sekalian. Sama persis yang dibilang sama Pak Rusti. Kalau kita terjun di Prudential sekalian aja basah, sekalian kita Itu sukses di dia. Prudential. Ya gitu. Jadi kalau jangan sampai ada misalnya waktu itu ya, saya waktu itu jualan apa istilahnya lain lah yang saya di Prudential, itu pasti nasabah nggak jadi. Saya pernah nanya sama Om Tut namanya ya, saya nanya, kenapa sih Om pilih saya? Itu penting teman-teman. Pada saat nasabah closing itu kita tanya, gitu. Tujuan apa? Karena yang namanya closing itu ada polanya. Tidak closing juga ada polanya. Makanya saya di sana belajar. Saya nanya, polanya kayak gimana sih kok dia bisa milih saya? Saya tanya sama beliau, Om Tut, kira-kira Om Tut kenapa kok pilih saya sebagai agent? Gini deh, saya milih agent yang terbaik. Ya mungkin saya dilihat terbaik ya saya dipilih gitu. Ya mungkin kalau Pak Agus Maru dilihat mungkin Pak Agus Maru dipilih ya. Jadi kebetulan saya yang dilihat. Kemudian dilihat mobil, kemudian prestasi, ya jadi pembicara dan sebagainya. Ternyata itu penting banget teman-teman ya. Seandainya waktu itu saya sedikit maaf jual yang lain, mungkin saya tidak dihubungi. Itu satu teman. Kemudian yang berikutnya itu keluarga. Ada keluarga, itu dulu keluarga secara basic ekonominya agak turun. Nah ini penting kita mindset. Jadi awal map is not territory. Jadi apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Saya pun berpikir seperti teman-teman. Oh mungkin tidak ada yang negatif, semua positif ya. Saya negatif teman-teman, jujur aja. Kadang-kadang saya negatif di lapangan. Pada saat mau ketemu sama nasabah ini, ya itu saya berpikir kakak saya ini kan dia dulu pesiar, sekarang tidak kerja pada saat corona.
ya kok bisa ngubungin saya gitu. Kira-kira pasti nggak ada penghasilan, berapa ya penghasilan, paling kerja berapa lah, perlu cinta 100.000 gitu pikiran saya teman. Ternyata sampai di sana saya ditunjukin gudang, itu gudang ya, tempat ayamnya apa namanya, kandang ayam loh, kandang ayamnya. Kok jatuh ketawa ya. Jadi gudang ayamnya itu sampai 20.000 ya, dia gini punya saja merawat ayam ya, kandang ayam pedaging ya. Jadi saya ajak ngobrol, baik pending. Gimana Bu Janu? Ayam potong ya, ayam potong ya. Jadi saya pending, apa pikiran saya di rumah itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, teman-teman. Makanya penting banget dari awal Pak Rusi, benar banget beliau bilang action aja, jalan saja. Sampai di sana kita baru mulai baik pending. Penghasilan itu gede. Itu di negara juga. Itu di negara. Jadi saya geser Pak Fani. Biasanya kan di Denpasar, Bali Selatan, saya bergerak itu istilahnya. Negara nggak kena dampak pariwisata yang terlalu besar ya? Nggak terlalu ya. Negara kalau saya teman-teman di sini besok-besok baru ke negara boleh Pak? Ya mudah-mudahan jangan ke negara ya, biar saya di negara. Ya. Ya, jadi istilahnya gini. Saya juga mikir kalau di Denpasar kayaknya banyak banget ya persaingan ya, banyak pendekar prudensial di Denpasar ya. Jadi saya lihat di negara nggak sepi. Dan kebetulan banget saya branding dapat dan waktu Covid, apalagi biar gini ya, biar teman-teman juga paham. Waktu Covid itu kan harga ayam naik, bayangin dia modalnya dikit, harga daging ayamnya naik banget. Itu per satu periode dia dapat keuntungan bersih itu sampai 150 juta loh. Gitu ya? Luar biasa. Boleh tepuk tangan nih biar semangat ya. Saya takut banyak kalau kadang-kadang saya bicara itu kadang-kadang takutnya tidur gitu. Bagus dong Pak, berarti itu menikmati. Berarti dia ngeresep ya dia. Ilmunya ngeresep ya. Oke. Bagus juga. Boleh tidur, boleh. Ya. Pak, Ya. ini menarik deh. Satu hal yang aku belajar dari Pak Dwiana tadi adalah berarti setiap kali closing tanyakan kepada nasabah kenapa memilih saya sebagai agen asuransi atau kenapa closing dengan saya untuk menemukan pola closing sehingga menciptakan closing yang baru gitu ya Pak ya? Good. Betul. Gitu ya. Ya. Aku murid yang pintar ya Pak ya? Iya. 100.000 dong Pak kayak Pak Rusi. Dan ini juga teman-teman ya, istilahnya teman-teman harus tetap update diri ya. Bapak nih yang makasih update diri. Jadi istilahnya pada saat Covid itu saya juga ikut seminar ya. Tidak pernah disuruh-suruh. Di sini ada leader GEKP saya Tuh Haji Purusilo. Semua Tuh Haji ininya udah di sini. Tepuk tangan dong buat Boleh plus buat orang tua saya di sini. Tuh Haji semua banget Tuh Haji udah berikan kesempatan buat saya. Jadi oke lanjut. It's okay, kita punya 5 menit terakhir. Mungkin Bu Ayu nanti mau kasih tambahan gimana ceritanya buka market atau menemukan satu hal yang baru di tengah-tengah keadaan yang gak enak kemarin malah makin berprestasi. Silahkan Bu. Oke, selamat pagi, masih semangat? Oke, teman-teman, untuk mengenai market itu kembali lagi teman-teman. Kalau pingin hal yang berbeda, lakukan yang berbeda teman-teman. Intinya itu konsepnya satu. Jadi kalau tadi saya bilang 85%, kalau saya meratapi nasib orang-orang yang 85% presensi akan jebol. Jadi saya merubah pangsa pasar saya. Yang pertama saya melakukan survei teman. Sekarang saya dekat Pantai Seseh, rumah saya dekat Munggu. Jadi saya keliling di sana sambil saya mengikuti komunitas gym. Jadi di gym itu saya Stungkare sampai sekarang sudah closing di gym sekitar 250 juta EPA. Itu dari komunitas gym teman-teman ya. Yang sampai berarti Ibu awal ikut gym tuh nggak mau sama siapa, memang mau buka market gitu? Sebenarnya kemarin kita kan tidak pernah gym ya, tapi kemarin ada nasabah yang bilang, Ibu Ayu nanti untuk kemarin ada di Facebook, ada agent prudensial yang nge-share nih dirinya sakit. Jadi nasabah saya bilang seorang dokter spesialis, Bu Ayu jangan sampai seperti itu ya, saya tidak ingin Bu Ayu sakit sama Pak Dwi. Jadi jaga bodinya biar tetap bagus, biar tetap sehat, seperti saya nih nge-gym gitu. Jadi saya ngikutin sekaligus juga mencari pangsa pasar di sana. Jadi saya nge-gymnya itu tidak satu tempat, sampai 3 tempat. Jadi satu tempat dapat 50 juta api, lagi saya next cari yang lain sambil lihat-lihat tebar pesona gitu. Sambil kita yang ngakrabin duluan teman-teman ya, nggak mungkin orang lain yang nyapa. Di sana saya akhirnya dapat seorang ibu di mana dia punya bisnis ekspor untuk retail kain sarung ya ke luar negeri. Yang tadinya nggak kenal sama sekali.
tapi saya berusaha supaya bodinya bagus, kemudian bagaimana gerakannya bagus, sehingga ibu itu tertarik juga dengan kita. Jadi dia duluan menyapa. Jadi saya pun sama suami berusaha mendekati PT-nya dia, mencari nomor teleponnya. Sampai sekarang akhirnya sudah closing sekeluarga. Terakhir kemarin check up 100 juta udah isut, mudah-mudahan karena sudah selesai untuk medikalnya. Sehat jasmani, sehat kantongi gitu ya. Iya. Jadi itu masukan dari nasabah saya dan mudah-mudahan tim saya juga mengikuti karena gimana waktu COVID-19 itu beberapa nasabah saya banyak nelpon, Bu Ayu jaga diri, sehat selalu karena banyak nasabah yang kita pertanggungjawabkan dan dia tidak mau dilayani oleh orang lain. Jadi itu pengakuan dari nasabah saya. Astungkare kita semua sehat. Dan tidak itu saja, teman saya juga sekarang menyurvei di Munggu itu ada juga perusahaan ekspor bulung. Saya lagi pendekatan juga dengan beliau dan tidak kenal sama sekali. Jadi saya caranya pengenalan, saya cari kalau perusahaan gede ini pasti dia membangun. Jadi saya cari toko-toko bangunan yang memang kenal dengan beliau. Akhirnya saya dapat nomor teleponnya dan saya sudah diundang sama beliau karena sama-sama dari Karangasem. Yang kemarin sudah diajak main ke kantornya beliau. Astungkare saya sudah kenal 6 bulan teman-teman. Dan lagi pendekatan, saya menggunakan TWPR bagaimana cara pendekatan biar dia tidak bosen gitu sama saya dan semoga makin dekat dan semoga bisa closing nanti. Ya, lagi pendekatan. Satu hal yang aku belajar dari Bu Ayu nanti adalah betapa pentingnya pendekatan itu ya Bu ya. Iya. Menggambarkan pendekatan, berarti nih Ibu bagus banget jaga hubungannya ya sampai orang yang Iya, supaya tidak bosan karena benar-benar dari nol, teman nyari nomor teleponnya pun dari nol gitu ya. Dari saya survei dulu keliling apa yang sekarang lagi bagus, saya lihat perusahaan bulungnya itu luar biasa, tronton sekian ton gitu ya. Bahkan yang dipekerjakan tuh banyak banget gitu. Jadi saya cari ke sana ke sini yang tahu data perusahaan itu. Wow, Seperti itu. itu dia ya. Ada yang buka gym, aku pernah dengar sama leader, ada yang ikut klub sepeda gitu ya, ada yang yoga, ada yang apa lagi? Ya banyak lah ya untuk digambarkan. Mungkin satu kalimat terakhir di sesi ini dari Bu Ayu nanti atau Pak Dwiana sebelum kita akhiri dan mungkin Pak Hat boleh bersiap-siap. Silakan Pak, mungkin mau siasati. Oke, dari saya satu lagi teman-teman, janganlah pernah putus asa. Di balik kritis pasti ada peluang yang besar, teman-teman. Yakinlah itu. Dan di dalam mengikuti acara komunitas, teman-teman jangan pernah ikut-ikutan. Saya memilih gym karena saya senang olahraga dan saya sangat klik dengan omongan nasabah saya. Karena kalau teman-teman tidak klik, teman-teman hanya ikut-ikutan, itu bahaya, teman-teman akan menguras uang dan waktu, tapi teman-teman tidak akan dapat referensi. Jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikutan. Itu pesan saya. Terima kasih. Tetap harus jadi diri sendiri. Pak Dwiana. Sudah ya, sudah kayak teman-teman ya. Jadi intinya masih teman-teman di Prudential, teman-teman harus berprestasi, teman-teman ya. Kenapa sih harus berprestasi? Semakin teman-teman berprestasi di Prudential, semakin banyak orang yang bisa teman-teman bantu. Ya, siapa yang mau berprestasi di sini? Oh, kebetulan sekarang Tuhan lagi merekam yang angkat tangan semua berprestasi nanti. Oke, saya ulang, siapa yang mau berprestasi sekarang? Ya. Oke, kasih plus buat pada semua ya. Oke, boleh. Aduh.